Bapak Ibu kasih penyelenggara kantor Kementerian Agama Kabupaten Blitar, yang kami hormati Bapak Ibu karyawan-karyawati kantor Kementerian Agama Kabupaten Blitar, adik-adik magang dari UI Malang maupun dari UI Tulungagung dan IAIN ini yang kami hormati. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat-Nya dan taufik hidayahnya sehingga kita pada pagi hari ini dapat berwajah di wujud di Masjid Al-Huda maupun yang ada di channel Spasi Dakwah dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam tetap terima kepada Nabi Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan syafaat yang menandai dari umat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, pada pagi hari ini kuliah kedua tiap Selasa pagi sekaligus peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW yang akan disampaikan oleh beliau Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Blitar sekaligus pembinaan dan juga arahan untuk kegiatan kuliah duha pada pagi hari ini. Kepada beliau Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Blitar, Bapak Haji Farhadi SHG MAI, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Bapak jamaah, mulai dari Kasubag, Kasih, Bapak Ibu penyelenggara, Kepala KUA, Kepala Madrasah yang belum datang, seluruh semuanya, dan adik-adik saya para mahasiswa dua kampus Malang, yang satunya Tulungagung dan Kediri kita. Jadi bagi anak-anak saya yang perempuan yang cantik, sopo cukup dari negeri dulu laku ngomong aku. Terima kasih, saya bukan bawa kepean. Jadi ada instruksi baru 2025 tiap Selasa pertama dan ketiga wajib seluruh Indonesia mulai setengah 6 pagi sampai setengah 9. Jadi habis subuh untuk buka kantor wajib, karena arahan Pak Menteri dan semua wajib ikut. Terima kasih. Jadi kan gak apa-apa sambil berdiri ya, terima kasih semuanya. Insya Allah pada kesempatan pagi ini kita memperingati Isra dan Mi'raj. Ada sebuah pesan singkat yang mau handphone mau dibuka. Surat At-Tahrim ayat 6. Insya Allah para mahasiswa hafal. Ya
wa ahlikum dan keluarga. Pertanyaannya ialah siapa sih ahlikum itu? Profesor Dr. Ibnu Abbas beliau menulis dalam sebuah referensinya tafsir Al-Libas, ahlikum itu ialah azwajikum wa auladikum wa man alhaqa bihim. Istrimu, anakmu, dan yang ada keterkaitan dengan anak dan istri. Dijaga kata Allah naro dari sentuhan api neraka. Yang api neraka itu mungkin sarapannya udah selesai. Yang api neraka itu kata Allah dalam Al-Quran wa quduhan nasu wal hijarah, bahan bakarnya terdiri dari asnas manusia wal hijarah dan batu. Bukan hanya itu, alaiha malaikatun ghiladun syidad. Neraka itu dijaga oleh malaikat yang ganas. Dijaga malaikatun alaiha malaikatun ghiladun syidad, yang ganas, kekar, menakutkan, lebih ganas dari sampah. Iya, lebih ganas dari sampah. Kalau sampah mau masuk, buka kaca. Mau bertemu siapa? Ini lebih ganas. Alaiha malaikatun ghiladun syidad. Kendati pun demikian kata Allah dalam Al-Quran, la ya'sunallaha ma amarahum, mereka tidak pernah ingkar terhadap apa yang diinstruksikan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka selalu senantiasa melaksanakan apa yang diinstruksikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah ketemu ayatnya? Sudah ketemu? Oh ya sudah, saya yakin Baginan punya handphone cuma nggak punya paketan. Memang mahal paketan itu. Tuh, dalam rangka mengantisipasi keluarga kita, anak kita, istri kita terhindar dari sentuhan api neraka, maka salah satu di antaranya ayo kita autensi pada Allah Subhanahu wa taala lewat gerakan sholat. Sholat inilah oleh-oleh Rasulullah Isra dan Mi'rajnya adalah sholat. Pertanyaannya, mahiyas sholat? Apa sih sholat itu? Profesor Dr. Wahbah Az-Zaini beliau tulis dalam sebuah referensi fikihnya, Fiqhul Islam Batilatu, sholat itu kalau kita tinjau dari aspek bahasa doa permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna sholati, jawab, inna sholati wa mahyaya lillahi. Inna sholati, ya Allah, sesungguhnya sholat saya ya Allah, sholat fardu zuhur sampai subuh, sholat duha, qabliyah, ba'diyah, sholat tasbih, sholat istikharah, ya, sholat tasbih dan sholat. Inna sholati wa nusuki, dan ibadah saya ya Allah, ibadah puasa Senin Kamis, ibadah haji dan umrohnya, ibadah sedekahnya. Pagi ini ada sedekah? Ada? Oh nggak kelihatan? Oh di BTSP. Sudah sarapan? Belum. Beruntunglah orang-orang, teman-teman yang belum sarapan. Tuh, inna sholati, sesungguhnya sholatnya, wa nusuki, dan ibadah saya, wa mahyaya, hidup saya ya Allah, bahkan wa mamati, mati saya ya Allah, lillahi rabbil alamin. Itu kalau sholat kita tinjau dari aspek lughawi. Tapi sholat itu kalau kita tinjau dari aspek syar'i, Imam Nawawi Al-Jami Al-Baghdadi dalam sebuah referensi Nihayatul Zen yang ditulis pada abad ke-14 saat beliau belajar di Timur Tengah, tepatnya di Mekah, beliau mendefinisikan ini, aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbir wa muftatahatun bitaslim. Ucapan dan gerakan yang diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam ke kanan dan ke kiri, tentunya dengan bacaan-bacaan yang wajib langsung dari Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau ada orang sholat
Tidak aqwalun mu'af'alun, cuma duduk mandi, berdiri tegak, itu bukan sholat. Aqwalun ucapan, mu'af'alun dan gerakan, ada ruku atau sujud. Nah kemarin sudah lama, saya diundang oleh para mahasiswa di Surabaya. Bahasanya begini, Pak, kali ini sholat itu tidak harus wudu, tidak harus sholli fardhu dhuhri, tidak harus sujud kaca. Terus ada sekitar 45-50 mahasiswa. Saya diundang, saya hadir karena kajian. Lalu pertanyaan ini, nggak usah dok. Terus gimana? Cukup ingat saja kepada Allah sudah cukup. Ya berdalil, dalilnya salah. Aqimis sholata lidzikri, ingatlah kepada Allah. Yang penting aqimis sholat, dirikanlah sholat lidzikri, untuk ingat pada Allah. Kan yang penting ingat Pak. Oke. Kalau yang penting ingat, sekarang saya coba panjenengan. Hari ini mulai sekarang panjenengan ingat makan, panjenengan ingat minum. Makanya saya paling ingat apa? Sate, ingat sate. Lalu minumnya apa? Jus. Ingat makan, ingat minum, usahakan 3 hari 3 malam. Bedanya apa? Kan sama, ingat pada Allah, saya ingat makan soto, jus. Kalau 3 hari 3 malam sudah dicoba enak, coba 3 hari lagi, insya Allah inna lillahi. Kalau memang ukurannya ingat. Nah ini loh para mahasiswa yang nggak santri. Kalau yang hadir kan santri semua. Untung anak saya sudah ada. Kalau masih ada tinggal milih. Yang belum milih ngomong sama aku. Ini yang kedua, mahasiswa tadi ngomong lagi, Pak, untuk menentukan awal Ramadan, nggak usah ikut di Condro Dipo, Gresik, Al-Akbar, di sini di mana? Wonotirto, nggak usah. Terus kalau nggak usah, ikut Mekah. Cukup Pak, matlahnya internasional, ikut Mekah. Saya nanya, Mas, Indonesia Mekah selisihnya itu 4-5 jam. Kalau hari ini jam 8, dihitung mundur 7, 6, 5, 4 subuh. Hari ini di Indonesia jam 8 pengumuman, wahai seluruh warga sekitar kantor Kementerian Agama Kabupaten Blitar, sekarang waktunya sholat subuh, lalu adzan subuh sekarang. Lalu orang tetangga datang ke sini ini bukan ingin menunaikan ibadah sholat subuh, bawa perempuan dengan suwi gak mau obat. Jadi yang didahulukan, pertanyaan saya berikutnya adalah, Mas, Mbak, kalau saya beli kopiah ini, kalau saya beli kopiah, ternyata kopiah saya ini kekecilan, apakah kopiah saya ini besar atau mungkin kepala saya yang saya pakas? Jawab, ya kopiahnya pakai emang kepala. Ya itulah panjenengan, jangan otaknya yang berpikir, referensinya dibaca, jangan mengedepankan ego yang bacaan tidak baca referensi. Gaya. Tuh, ya ada itu. Itu salat. Aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbir wa muftatamatun bitaslim. Ucapan dan gerakan yang diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam ke kanan dan ke kiri, tentunya dengan bacaan-bacaan yang warid dari Rasulullah Muhammad SAW. Satu, ini oleh-olehnya. Yang kedua, ada sebuah amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita orang tua tentang sholat anak kita. Yang punya anak, sudah punya anak belum? Nah, tentunya. Saya akan nanya, ada juga mahasiswa yang sudah nikah? Ada yang sudah nikah? Hah? Mana? Jangan buka
Jadi ada sebuah referensi, monggo dicek Muwatta yang ditulis oleh Imam Malik. Muru kata Rasulullah, instruksikan auladakum terhadap anak-anakmu bis sholati untuk melaksanakan ibadah sholat. Kapan itu? Idza balagha sab'a sinin, malakana sang anak sudah umur 7 tahun. Ada sebuah amanah yang diberikan oleh Allah kepada anak kita, kepada orang tua tentang anak kita, untuk menginstruksikan pada anak kita melaksanakan ibadah sholat saat anak kita umur 7 tahun. Nah, tugasmu dibimbing untuk melaksanakan ibadah salat. Nah, ke masjid, masjid sudah ada, papa mamanya masih pengen, ya kan? Nah, segera ke masjid, papa mama masih di depan televisi. Tuh, maka kalau sudah memang begini, terlalu sibuk orang tuanya, terlalu sibuk bapak ibunya, antarkan ke majelis taklim, antarkan ke masjid dan mushola yang ada taman pendidikan Al-Quran. Maka kalau tidak, suatu saat kita akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di saat kita dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang berbicara di hadapan Allah bukan lisan. Karena pada dasarnya lisan kita sudah dikunci oleh Allah. Al-yawma nakhtimu 'ala afwahihim. Kalau kita belajar ilmu sastra, alnya ilmu arif, sastra Arab balaghah, alnya ilmu arif. Al-yawma saat ini, detik ini, nakhtimu 'ala afwahihim, lisan kita dikunci oleh Allah. Karena lisan sudah dikunci, maka lisan itu tidak akan bisa berbicara, apalagi berbicara bohong. Lalu siapa yang berbicara? Watukallimuna aydihim, yang berbicara adalah tangan kita. Kalau tangan yang berbicara, tangan tidak akan bisa berbicara bohong. Siapa saksinya? Maka juga bukan, perencana bukan. Watashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun, yang menjadi saksi adalah kaki kita terhadap apa yang kita kerjakan. Oh, hari Selasa tanggal 21 Januari 2025 di Masjid Al-Huda ada kajian, semua hadir. Yang berbicara, ya Allah, benar tangan, benar ya Allah, saksinya. Kaki ngomong, watashhadu arjuluhum, ya benar ya Allah, saya hadir. Bahkan sama teman-teman di kantor disiapin makan, mau cukup mau enggak, Allah alam bisawab, sarapan. Padahal semuanya sudah tidak sarapan, termasuk saya. Itu watashhadu arjuluhum bimakan nasi. Maka oleh sebab itu, kalau kita tidak memungkinkan untuk mengajar anak kita, ayo titipkan di taman pendidikan Al-Quran. Maka sekali lagi kepada guru-gurunya taman pendidikan Al-Quran, karena semua guru di taman pendidikan Al-Quran, hati-hati menulis. Saya pribadi, anak saya di saat TK, karena ngaji di depan di sebelah rumah, saya pulang kantor ngantarkan anak ke TK. Ustazahnya nulis nawaitul wudu'a. Wudu'a itu pakai hamzah apa ain? Pakai hamzah. Ustazahnya sudah tulisannya salah, elek bisa nawaitul wudu'a, pakai ain. Sudah anak saya nulis. Begitu pulang sampai rumah saya tulis, nah ini tulisannya. Mohon maaf, tulisan saya kayak Al-Quran, ganteng, bagus. Karena saya foto. Begitu selesai, nak kasihkan baru Ustaz. Diberikan sama Bu, ini dari Habib, tulisannya katanya benar begini. Saya begitu jemput, besok pagi tulisannya udah dihapus. Hati-hati, orang pemenang kan guru ustaz-ustazah semua di taman pendidikan Al-Quran. Itu mulu auladakum idza balagha bis sholati idza balagha sab'a sinin. Yang kedua, wadribuhum, pukul anak kita idza balagha asra sinin. Tatkala anak kita sudah umur 10 tidak mau melaksanakan ibadah sholat, wadribuhum, pukul.
Pukulan tadi, kata Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili dalam sebuah referensi fikihnya Fiqhul Islam Fadilah itu, pukulan itu yang litarbiyati dalam rangka mendidik pada sang anak. Yang pukulan tadi ghairi mubarrihin, tidak menyakitkan. Nah, kalau kali ini nggak sholat, uang saku yang semula 10.000 jadi 5.000. Kalau saya besok kalau ketemu anak saya, Abdul kalau kesini. Nah, kalau nggak sholat hari ini masuk ke kamar atas, tak kunci dari depan, nggak boleh makan. Besok di hadapan Allah, nah, siksa yang paling pedih di hadapan Allah di saat engkau tidak sholat, abah ibumu nggak menginstruksikan untuk sholat. Maka beruntunglah kita yang punya anak yang solid dan setia. Ada seorang anak mau dilemparkan ke jurang api neraka oleh Allah. Sang anak begitu mau dilemparkan ke jurang api neraka, sang anak menuntut keadilan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, kami nggak bisa sholat, wajah kami belum pernah tersentuh oleh air wudu, saya nggak bisa baca Al-Quran, bukan karena saya pribadi. Karena bapak dan ibu saya tidak menghantarkan saya ke majelis taklim, tidak pernah mengajarkan saya untuk wudu bla bla bla. Sehingga saya buta semuanya ya Allah, bukan karena saya pribadi, karena bapak dan ibu saya. Lalu apa maumu kata Allah? Kalau saya terpaksa dilemparkan ke jurang api neraka ya Allah selama 1000 tahun, maka atihim bi'faini minal adab. Al-Quran. Atihim bi'faini minal adab. Lemparkan ya Allah bapak dan ibu saya ke jurang api neraka, bi'faini minal adab, 2 kali lipat. Kalau saya 1000, bapak dan ibu saya 2000. Lalu laknat mereka, siksa mereka. Permohonan saya. Sementara bapak dan ibunya sudah dipersilakan oleh Allah mau masuk surga. Kok disik, kata Allah. Apa benar ini anak engkau wahai bapak dan ibu? Ya. Permintaan kali ini sang anak, karena engkau lalai terhadap pendidikan sang anak engkau diminta dilemparkan ke jurang api neraka 20.000 karena anaknya 1.000. Asik kan 2.000. Tapi sebaliknya ini ayat ya. Atihim bi'faini minal adab, coba cek. Ada seorang anak, begitu sang anak mau dimasukkan oleh Allah ke surga Allah, sang anak nggak mau. Aneh kan? Ya Allah, saya nggak mau dimasukkan ke dalam surgamu ini ya Allah. Kenapa? Karena bapak dan ibu saya belum ada di dalam surga. Setelah dicek oleh Allah, ternyata bapak dan ibunya tadi itu ingin dimasukkan oleh Allah ke neraka Allah. Kata Allah, Bu, Pak, anakmu menunggu engkau. Anakmu tidak mau dimasukkan ke surga, kata Allah, kecuali engkau dimasukkan juga oleh aku Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan rahmat rahim Allah dimasukkan bapak dan ibu yang mestinya masuk dalam neraka Allah dimasukkan ke surga, berkat anak yang saleh dan salihah tadi dimasukkan oleh Allah ke surga. Asik. Monggo dicek Al-Quran, tafsirnya dibaca. Sahabat dapat sudah ada solusi. Wadribuhum idza balagha asrasin. Yang terakhir wadribuhum idza balagha asrasin. Kalau anak kita sudah umur 10 tahun, anak kita tidak mau menunaikan ibadah sholat, perintahnya wadribuhum, pukul. Yang ketiga, wafarriquhum fil madaji, pisah tempat tidurnya antara bapak dan ibunya. Kalau anaknya sudah umur 10 tahun, Bu Arafah, anakmu loh yo, kata Allah, sudah umur 10 tahun, jangan dadak tidur bareng. Loh kenapa? Khawatir dewasa belum waktunya dewasa. Bapak etangi, ibu etangi, bola apa? Anaknya kok bangun dulu. Ini wadribu wafarriquhum fil madaji, pisah tempat tidurnya antara bapak dan ibunya manakala anak kita sudah umur 10. Inilah adalah tarbiyah pendidikan yang diajarkan oleh Islam kepada kita. Farriquhum pisah kalau memang memungkinkan. Lah kalau kos-kosan, kalau punya rumah lah. Tapi kalau kos-kosan
Yo diatur bapak ibu pilih caranya. Wayai pas wayai anak sekolah pas-pasan dengan sekamar anaknya belum. Anaknya 3 sekamar, ya namanya kos-kosan. Jadi wafarriquhum fil madhaji, pisah tempat tidurnya itu. Jadi manakala kemungkinan bisa. Makanya kalau kita dianugerahi rezeki oleh Allah, nah ini kamarmu sayang, ini kamarmu, ini kamar bapak sama. Biar gak cepat dewasa farriquhum, tapi menurut hebat saya, jangankan umur 10, anak kita umur 7 tahun, farriquhum pisah. Loh kenapa? Hari ini yang dibaca oleh anak kita mengandung hormon yang tinggi, makanan yang dimakan oleh anak kita hormonnya juga tinggi, maka umur 7 farriquhum fil madhaji, pisah tempat tidurnya antara bapak dan ibu. Kasus kemarin terakhir, ada seorang anak biasa teler di luar rumah di siang hari. Di saat teler, sang anak pulang ke rumah, ibu lagi tidur di rumah karena ibunya capek habis nyuci, habis buat bla 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 tidur. Si ayah sudah berangkat kerja, adik-adiknya sudah berangkat sekolah. Begitu masuk ke dalam rumah pakai topeng ala ninja, masuk ke dalam rumah, masuk ke kamar sang ibu. Apa kata si anak? Sang ibu tidak terbu, buka baju. Dengan gemetar sang ibu membuka baju. Setelah baju dibuka, Bu, mana perhiasan? Apa ini? Anting, kalung, semua dikasihkan. Setelah semua dibuka baju, sang anak berani memperkosa ibu. Begitu selesai melampiaskan hawa nafsunya terhadap ibu kandungnya, sang ibu belum paham saat itu karena pakai topeng. Begitu keluar dari jendela rumah, sang ibu menjerit dalam rumah, ditangkap oleh warga. Begitu dibuka topeng ala ninjanya, ternyata anak kandung sendiri. Jadi oleh sebab itu, monggo anak-anak kita antarkan anak-anak kita ke pendidikan mulai dari taman pendidikan Al-Quran, di masjid, di musola. Jangan hanya sekedar yang tadi ini duit. Anak saya SD sampai SMA belum pakai handphone. Karena di pesantren pulang nggak pernah saya pakai handphone yang nggak ada gambarnya itu. Begitu ke kuliah, nah, pilih mana yang paling bagus, ambil semua, saya laptop. Karena mengantisipasi tadi, Oke, itu marilah karena sudah jam 8 nanti ada acara lagi, belum makannya ya. Saya yakin ini belum sarapan semua. Adik-adik saya itu belum kan ya? Jelas ngetok aja baca lapar pondok. Saya kan dokter, mondok di kantor, mondok banyoni yakum. Saya mohon maaf kalau ke beliaunya ngomong kum, sengaja dulu sebelum ada cucu saya ngomongnya Pak. Sekarang nggak kum, ini cucu saya. Kum, terakhir, untuk meraih sebuah cita ada sebuah tawaran konsep. Untuk meraih sebuah cita, anak sukses, suami sukses, semuanya sukses. Tawaran konsep dari Allah Subhanahu Wa Taala. Mau ini tawaran, mau ikut tawaran konsep untuk meraih sebuah cita. Kata Allah dalam Al-Quran, Umil laila illa qalila. Silakan bangun malam, sujud pada Allah dengan disaksikan linangan air mata tahajud. Rasulullah tidak pernah absen sholat tahajud selama 23 tahun. Hatta tawarabat badanahu min qiyamil lail, sehingga kakinya membengkak dan berdarah karena sujud pada Allah Subhanahu wa taala. Pernah bangun malam? Apa itu? Jangan kalau malaikat ambil salah kalah. Begitu malaikat sudah ambil gini, masuk ke kamar kecil, pipis, balik lagi ke lempar. Itu yang buat apa? Kapan-kapan juga kita bangun sih.
masuk kamar mandi, coba yang geletak, yang Qumil laila illa qalila. Rasulullah dalam sebuah referensi film sirah yang ditulis dalam Hujjatul Islam Imam Ghazali, insya Allah seluruh referensi yang saya baca saya hafal semua pengarangnya. Saya hafal. Jadi Imam Ghazali menyampaikan Rasulullah itu selama 23 tahun tidak pernah absen sholat tahajud. Semalam bangun apa enggak? Pipisnya. Berapa kali pipisnya? Qumil laila illa qalila. Lalu berikutnya ingin meraih sebuah cita, Rasulullah itu 23 tahun tidak pernah sholat tahajud, sehingga kakinya membengkak dan berdarah karena sujud. Yang kedua, orang pilih Quran tartilan, baca Al-Quran itu dengan tartil. Sekarang yang lagi ngetren ada kepala kau, yang lagi ngetren mulai zaman saya kepala kau, Al-Quran dan seperangkat alat sholat itu hanya mas kawin. Mas kawinnya apa mbak? Seperangkat alat sholat dan Al-Quran. Selama saya ada di kepala kau, yang ada calon pengantin ngomong di depan saya Ratu Rafa, mas kawinnya ngomong Al-Quran pasti saya tes. Sudah bisa baca Al-Quran. Seperangkat alat sholat sudah sholatnya lengkap, zuhur sampai subuh belum, kadang maghrib sampai isya saja. Oke, roban. Saya khawatir begitu selesai akad nikah, Al-Quran dan seperangkat alat sholat ditaruh di perpustakaan pribadi dan ngomong, nah ini mas kawin papa mama. Remah itu. Makanya robak duit. Itu ya Al-Quran. Kalau sudah bangun malam sujud pada Allah dengan disaksikan lintangan air mata tahajud dan baca Al-Quran, jaminan Allah pada ayat berikutnya, ayat baca inna sanulqi 'alaika qaulan tsaqila. Ucapan kita akan selalu berbobot, ucapan kita akan selalu diindahkan. Kalau ada bapak dan ibu guru ngomong memberi instruksi pada Anda, nah kalau ini kalau ngono, lalu anak itu tidak langsung menginstruksikan dan mengiyakan, mengindahkan instruksi sang guru, kata Allah jangan langsung marah. Pernahkah baca Al-Quran? Pernahkah bangun malam sujud pada Allah dengan disaksikan lintangan air mata tahajud? Sehingga tidak qaulan tsaqila. Ucapannya tidak berbobot, tidak diindahkan, tidak diiyakan. Maka pertama ingin meraih sebuah cita, tantangan Allah yang diberikan pada kita, qumil laila illa qalilan, bangun malam sujud pada Allah dengan disaksikan lintangan air tahajud. Yang kedua baca Al-Quran. Saya cuma nanya, dijawab jujur, yo nggak jujur, yo nggak apa-apa. Pernahkah panjenengan kita semua sehari saja baca satu makhluk? Cuma nanya jawab iya, kakak saya pun iya. Al-Quran. Begitu jaminan Allah, qumil laila illa qalilan wa rattilil qur'ana tartila, maka inna sanulqi 'alaika qaulan tsaqila. Rasulullah tidak pernah absen sholat tahajud selama 23 tahun, hatta tawara min qiyamil lail, sehingga kakinya membengkak dan berdarah karena sujud pada Allah Subhanahu wa taala. Ibu bapak dan ibu serta anak-anak saya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini karena hari ini banyak kegiatan. Hari ini setelah kajian ini sarapan. Itu nomor 1, sarapan. Sudah siap? Saya nyari burung sarapan ketok sama. Jadi mari kita berdoa. Kita doakan mudah-mudahan semua kegiatan yang akan dihelat oleh warga Kementerian Agama Kabupaten Blitar selalu senantiasa dilancarkan oleh Allah, dimudahkan oleh Allah, dapat barokah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina
Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari kami apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.